Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Karangjati, tahun 1989. Angin sore berhembus pelan di antara batang padi yang menguning. Suara jangkrik mulai nyaring dari semak-semak pinggir pematang. Desa ini seolah tak pernah berubah. Sawah membentang, luas, hutan mengelilingi, dan masyarakat hidup dengan tempo lambat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di ujung desa, di dekat batas hutan kecil, berdirilah gubuk tua berdinding anyaman bambu. Di sanalah tinggal Mbah Naryo, atau lebih dikenal warga sebagai Mbah Yo. Tubuhnya sudah bongkok, rambutnya putih seluruhnya, dan matanya mulai buram. Tapi ia masih kuat mencangkul, menanam padi, dan berjalan menyusuri pematang tanpa alas kaki. Setiap pagi sebelum subuh, suara Mbah Yo selalu terdengar dari musala kecil dekat rumahnya, memanggil azan dan mengisi waktu dengan wirid dan doa-doa panjang. Banyak warga menghormatinya, meski sebagian juga takut. Bukan karena ia menyeramkan, tapi karena terlalu banyak keanehan yang terjadi di sekitar Mbah Yo. Pernah suatu kali, seorang maling sawah yang hendak mencuri padinya mendadak kesurupan dan berteriak minta ampun di tengah malam. Warga menyangka Mbah Yo memakai jimat atau ilmu hitam. Tapi Mbah Yo cuma tersenyum dan berkata, "Kalau niatmu bersih, ndak usah takut. Tapi kalau hati kotor, sawah ini nggak mau kau jamah." Sementara itu, di sisi lain desa, berdiri megah rumah besar berpagar besi tinggi. Halamannya luas, dipenuhi mobil dan motor gede. Pemiliknya adalah Baskoro, juragan terkaya di Karangjati. Usianya baru 40-an, tapi kekayaannya melampaui kepala desa. Ia menguasai puluhan hektar sawah dan ladang. Para petani bekerja di bawah kendalinya, dan siapapun yang melawan, biasanya akan cepat hengkang dari desa, entah karena bangkrut, atau karena hal-hal yang tak pernah jelas penyebabnya. Baskoro dikenal sombong dan pemarah, mulutnya kasar, dan ia tak segan membentak bahkan di depan umum. Tapi karena uangnya mengalir ke banyak kantong, semua orang memilih diam. Suatu sore, Baskoro berdiri di depan teras rumah besarnya, memandang ke arah peta tanah yang digelar di atas meja marmer. Cuma satu yang mengganjal, gumamnya. Jarinya menunjuk sebidang kecil lahan di peta itu. "Sawah tua ini milik si kakek sialan itu." "Panjenengan maksud sawah Mbah Yo?" tanya seorang lelaki muda di sampingnya, anak buah kepercayaannya. "Iya. Kalau sawah itu bisa kita dapat, proyek gudang padi bisa jalan. Aku mau perluas lahan, dan kakek itu harus minggir." Lelaki muda itu mengangguk. "Saya atur jadwal ketemuan, Pak. Ndak usah ribet. Aku sendiri yang bakal datang ke gubuk reotnya, biar dia tahu siapa pemilik desa ini." Hari berikutnya, langit mendung sejak pagi. Sekitar pukul 4 sore, Baskoro datang dengan mobil. Jeepnya parkir di tepi jalan tanah dekat sawah Mbah Yo. Langkahnya mantap menyusuri pematang, sepatu kulitnya berdecak setiap menginjak tanah becek. Mbah Yo tengah duduk di bawah pohon randu di samping gubuknya. Di depannya ada termos teh dan sepiring ubi rebus. Ia mendongak pelan saat melihat Baskoro mendekat, lalu tersenyum ramah. "Loh, Juragan Baskoro, jarang-jarang mampir ke gubuk reot saya ini." Baskoro tidak duduk, hanya berdiri dengan kedua tangan di pinggang. "Mbah, saya mau langsung saja. Saya butuh sawah jenengan. Harganya saya kasih 3 kali lipat dari pasaran. Cash." Mbah Yo mengambil cangkir teh, menyeruput pelan. Lalu ia memandangi wajah Baskoro lama, seakan menimbang sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. "Sawah ini warisan dari bapak saya. Dulu dia nanam padi di sini sambil ngajari saya ngaji. Kalau bisa, saya nggak mau jual." "Maaf, Juragan." Mata Baskoro menyipit. "Mbah, saya bukan orang yang suka memaksa. Tapi tolong jangan bikin saya berubah pikiran. Ini bukan cuma soal jual, beli. Ini soal rencana besar yang bakal bikin desa ini maju." Mbah Yo tertawa kecil. Suara seraknya seolah menambah suasana sore jadi makin berat. Kalau rencana besar itu harus dimulai dengan ngusir orang tua dari tanah leluhurnya, mungkin itu bukan kemajuan, tapi kutukan. Wajah Baskoro mulai merah. Urat di lehernya menegang. "Saya kasih waktu seminggu. Kalau dalam seminggu jenengan nggak berubah pikiran, saya bakal ambil jalan lain." "Hati-hati, Mbah.
Dunia ini kadang kejam sama orang yang nggak tahu tempat. Bahyo tak membalas. Ia hanya menatap langit, lalu berkata pelan, "Langit sore ini merah ya. Biasanya kalau langit merah, ada yang bakal celaka." Tanpa menunggu jawaban, Baskoro berbalik dan pergi. Tanpa menoleh, tanpa pamit, hari mulai gelap. Angin bertiup makin kencang dari arah gunung. Di tengah sawah, burung hantu terdengar bersahutan. Dan Bahyo masih duduk di bawah pohon randu, memandangi sisa teh dalam cangkirnya. Dulu juga ada orang kaya yang mau ambil tanah ini dengan paksa, bisiknya pelan. Tapi tanah ini punya caranya sendiri untuk menolak ketamakan. Di belakangnya, bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri diam, tak bergerak, seolah menunggu. Perintah. Hari-hari di Karangjati seolah berjalan seperti biasa, tapi angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Langit hampir setiap menjelang maghrib berubah merah, menyala seperti bara. Burung gagak yang biasanya hanya tampak sesekali di hutan pinggiran desa kini berterbangan rendah di atas sawah. Penduduk mulai berbisik-bisik. Tanda-tanda aneh mulai muncul, begitu kata mereka. Sementara itu, di rumah besar berpagar besi, Baskoro duduk gelisah di ruang tamunya. Di hadapannya berdiri dua orang lelaki bertubuh kekar, anak buah kepercayaannya, Darto dan Sarmin. "Besok malam kalian datang ke gubuknya. Jangan apa-apain dia, tapi bikin dia nggak betah tinggal di sana. Lempar batu kek, rusak gubuknya kek. Yang penting kasih pesan, kita nggak main-main," ujar Baskoro sambil menyerahkan amplop berisi uang. "Siap, juragan," jawab Darto, senyumnya menyeringai. Ia memang dikenal sebagai preman kampung yang kejam, senang menyiksa binatang, dan pernah masuk penjara karena perkelahian berdarah di pasar malam. Malam itu turun cepat. Sekitar pukul 11 malam, ketika desa mulai sunyi dan lampu-lampu rumah, padam, Darto dan Sarmin melangkah pelan di pematang sawah dengan wajah tertutup kain hitam. Di tangan mereka, batu besar telah disiapkan. Dari kejauhan tampak gubuk tua Mbah Yo. Remang-remang lampu teplok masih menyala di dalamnya, tapi tak ada suara. Seolah kakek tua itu sedang tidur lelap. Darto memberi isyarat. 1, 2, 3. Batu pertama meluncur ke atap gubuk. Brak, suara genteng pecah memecah keheningan malam. Batu kedua menghantam dinding bambu. Lalu disusul teriakan kasar Darto. "Tua bangka, jangan sok kuat. Pergi dari tanah ini kalau ndak mau mampus." Tak ada sahutan. "Loh, kok sepi?" "Tuh," bisik Sarmin sambil gelisah menatap gubuk yang tetap diam. "Ah, paling kakek sialan itu ketakutan." Darto tertawa kecil. Ia mengangkat sebotol minyak tanah dari karung gendongannya. "Sekarang, kita kasih pelajaran terakhir." Tanpa ragu, ia menyiramkan minyak ke pondok kecil yang terletak di tengah sawah milik Mbah Yo. Pondok itu biasanya digunakan untuk berteduh saat panen. Sumbu korek dinyalakan, lalu dilempar ke jerami kering. Dalam hitungan detik, api menjilat pondok itu dengan cepat. Cahaya api memantul di wajah keduanya. Darto tertawa keras, merasa puas melihat kobaran api yang menyala tinggi di tengah malam, tapi tawa itu mendadak terhenti. Angin yang semula sejuk berubah menjadi panas menyengat. Dari arah gubuk utama, suara pintu kayu terbuka perlahan. Dan dari balik kabut tipis, tampak sosok Mbah Yo melangkah pelan, membawa tongkat kayu. Matanya menatap lurus ke arah mereka, tanpa kemarahan, tanpa takut. Tapi justru itulah yang membuat Sarmin mundur satu langkah. "Panjenengan, bangun, Mbah." Darto mencoba menyembunyikan gugupnya dengan tertawa kaku. Mbah Yo tak menjawab. Ia hanya menatap api yang melalap pondoknya, lalu berucap pelan, "Tanah ini pernah melihat darah, tapi bukan darah musuh, darah orang tamak yang dikutuk oleh tanah, yang ia khianati." Darto dan Sarmin saling pandang. Suasana mulai tidak enak, udara makin pengap. Langit di atas mereka mendadak berubah merah padam, seperti menjelang maghrib, padahal saat itu sudah lewat tengah malam. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan burung gagak dari atas. Ratusan burung gagak beterbangan turun, mengelilingi pondok yang terbakar. Sebagian hinggap di pohon-pohon sekitar sawah, sebagian lagi mengitari Darto dan Sarmin dengan suara keras memekakkan telinga. "Setan apa ini?" teriak Sarmin panik. Ia mulai lari, tapi kakinya tersandung pematang dan jatuh ke lumpur. Darto ikut panik, membopong temannya lalu kabur secepat mungkin ke arah desa.
Mbah Yo tetap berdiri, tak bergerak sedikit pun. Di sekelilingnya, burung-burung gagak mengepakkan sayap seolah menjaga wilayahnya. Keesokan harinya, kabar tentang pembakaran pondok Mbah Yo menyebar cepat. Warga berdatangan, membawa air dan kayu, ingin membantu membangun kembali pondok kecil itu. Tapi Mbah Yo menolak. "Biar. Tanah yang bicara, bukan kita," katanya sambil menatap sawah yang mulai menguning. Beberapa warga mengaku malam sebelumnya mendengar suara jeritan dari arah sawah, disusul dengan suara burung aneh. Tapi mereka tak berani keluar rumah. "Langitnya merah, Pak." "Padahal tengah malam," kata seorang ibu. Kepala desa datang, mencoba menengahi. Tapi ia pun tak bisa banyak bicara ketika melihat sorot mata Mbah Yo yang tenang, namun mengandung makna dalam. "Aku ndak akan pergi. Ini tanah leluhurku, dan siapapun yang ingin mengambilnya dengan paksa akan berurusan dengan penjaga tanah ini," ucap Mbah Yo datar. Di rumah besar, Darto dan Sarmin demam tinggi. Badan mereka panas dingin, dan mereka terus mengigau tentang burung gagak dan mata merah menyala. Baskoro marah, tapi juga mulai khawatir. "Kenapa bisa begini?" tanyanya pada seorang lelaki tua berjubah hitam yang datang malam itu. Ia adalah Ki Wora, dukun sakti yang sering jadi penasehat spiritual Baskoro. "Lawanmu bukan orang biasa, Baskoro," kata Ki Wora dengan suara berat. "Tanah itu dijaga bukan oleh jin, tapi oleh leluhur. Dan si tua itu punya ilmu yang tidak bisa disentuh santet. Kalau begitu, kita harus cari cara lain." "Saya nggak bahkan kalah dari kakek renta," geram Baskoro sambil mengepalkan tangan. Ki Wora menatap keluar jendela. "Langit merah, itu bukan pertanda baik. Kalau kau lanjut, siap-siap menjemput kutukan." Tapi Baskoro tak peduli. "Aku Baskoro, Raja Karangjati. Tak ada yang bisa menghalangi." Langit menjelang malam kembali memerah. Dan di sawah yang sepi, suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan kuno dari masa lalu. Baskoro semakin tak bisa menahan amarahnya. Setelah insiden pondok yang terbakar justru menjadi bahan gunjingan warga dan anak buahnya pulang dalam kondisi menggigil ketakutan, harga dirinya sebagai juragan besar di Karangjati benar-benar tercoreng. Ia tak terima kalah oleh seorang kakek tua yang tidur di gubuk reyot. Malam itu, Baskoro memanggil seseorang dari desa seberang, yang namanya sering dibicarakan dalam bisik-bisik penuh ketakutan, Dukun Wirya. Orang-orang percaya, dukun ini bisa membuat orang jatuh sakit hanya dengan sebutir nasi, atau membunuh musuh hanya dengan rambut yang diikat dan ditanam di tanah kuburan. Dukun Wirya datang dengan kereta kuda hitam, jubahnya gelap dan panjang, rambutnya sebahu, dan sorot matanya tajam seperti belati. Ketika memasuki rumah Baskoro, seluruh ruangan seolah menjadi lebih dingin. Bahkan anjing peliharaan Baskoro menggonggong tanpa henti, hingga akhirnya lari. "Masuk ke kolong meja, ceritakan semuanya," ucap Dukun Wirya tanpa basa-basi. Baskoro menyampaikan tentang Mbah Yo, sawah yang tak bisa dikuasai, dan kejadian malam yang membuat anak buahnya gemetar ketakutan. Dukun Wirya hanya mengangguk pelan, lalu menggenggam segenggam tanah dari halaman rumah Baskoro. Kalau memang dia manusia biasa, besok malam dia sudah demam tinggi. Kalau tidak, berarti dia memang dijaga oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Malam pun tiba. Dukun Wirya melakukan ritual santet pertama di kamar bawah tanah rumah Baskoro. Ia mengikat rambut hitam panjang yang ditemukan di pondok Mbah Yo, memasukkannya ke dalam kendi kecil yang ditanam dengan tanah kuburan, lalu menyalakan dupa hitam. Sambil membaca mantra, ia mencelupkan jarinya ke darah ayam hitam yang sudah disembelih dan menggambarkan simbol di lantai. "Sekarang, kita tunggu," katanya sambil tersenyum sinis. Namun pagi datang dengan kabar yang mengejutkan. Bukan Mbah Yo yang jatuh sakit, justru Dukun Wirya yang terserang mimpi buruk sepanjang malam. Ia mengigau, tubuhnya kaku, dan dari hidungnya keluar darah segar. Baskoro langsung memanggil tabib, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa suhu tubuhnya begitu rendah seperti mayat, padahal jantungnya masih berdetak. Setelah siuman, Dukun Wirya hanya berkata lirih, dia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri sosok tinggi besar, mengenakan jubah putih. Matanya menyala seperti bara. Ia menatapku, seolah tahu semua dosaku. Baskoro terdiam, tapi ia tak ingin menyerah. "Kita kirim tuyul saja,"
Kalau santet gagal, tuyul bisa mengambil sesuatu darinya, apapun. Aku hanya butuh satu alasan untuk membuatnya pergi dari sana, desaknya. Dukun Wirya menolak, tapi akhirnya tunduk ketika Baskoro menggandakan bayarannya. Malam berikutnya, ia kembali ke ruang ritual. Kali ini, memanggil makhluk kecil bertaring tajam. Tubuh mungil seperti anak-anak, matanya bulat dan hitam. Tugasmu cuma satu, masuk ke rumahnya. Ambil sesuatu, apapun, tapi jangan sentuh tubuhnya. Langsung, perintah dukun Wirya tuyul itu mengangguk cepat, lalu melesat keluar jendela seperti bayangan. Di sisi lain, rumah Mbah Yo tetap tenang. Seperti biasa, kakek tua itu duduk di beranda sambil membaca lembaran-lembaran doa. Lampu teplok menyala redup dan angin malam menyapu pelan halaman kecil di depan rumahnya. Tuyul itu datang tanpa suara, melewati sela-sela pintu kayu, masuk ke dalam ruangan tempat Mbah Yo menyimpan peralatan tani. Namun, baru saja ia menginjak lantai rumah, tubuhnya berhenti. Ia menggigil, matanya membelalak melihat ke arah sudut ruangan. Di sana, berdiri sosok besar berjubah putih, tinggi hampir menyentuh atap rumah. Wajahnya tak jelas, tapi dari tubuhnya keluar cahaya hangat yang menyilaukan. Tuyul itu mundur pelan, tapi ketika hendak kabur, kakinya terasa lengket, seperti terhisap oleh tanah. Tubuhnya mulai bergetar hebat, uap putih mengepul dari kepala hingga ujung kaki, dan dalam sekejap, makhluk itu mencair seperti lilin terkena api. Pukul 3 dini hari, Baskoro terbangun oleh suara ketukan keras di jendela dapur. Dukun Wirya yang juga sedang berjaga berlari membuka. Namun yang ditemui bukan manusia. Di atas meja dapur, berdiri tuyul itu. Atau lebih tepatnya, sisa dari tubuhnya. Setengah cair, setengah padat, tubuhnya meleleh seperti plastik dibakar. Matanya tak lagi bulat, tapi kosong dan berlubang. Dukun Wirya mundur ketakutan. Itu tidak mungkin bisa kembali ke sini dalam keadaan begini. Tuyul itu hanya menatap Baskoro dan Wirya, lalu menghilang perlahan di udara, menyisakan aroma sangit dan gosong seperti dupa terbakar habis. Pagi harinya, Dukun Wirya mengepak barang-barangnya. Tanpa pamit panjang, ia hanya meninggalkan satu kalimat kepada Baskoro. Jangan ganggu lelaki itu lagi. Tanah ini tidak berpihak padamu. Namun Baskoro tetap keras kepala. Kalau dukun tidak bisa, maka aku akan bayar manusia. Pendekar, pembunuh, bayaran, siapapun, asal bisa menyingkirkan kakek itu. Sore hari, di terminal tua perbatasan desa, turunlah seorang pria bertubuh kekar, mengenakan jaket kulit dan celana loreng. Di pinggangnya tergantung sebilah pisau panjang. Namanya Randu, mantan preman pasar yang kini menjadi tukang pukul bayaran. Baskoro menyambutnya langsung. Kau hanya perlu membuat dia takut. Hancurkan barang-barangnya. Kalau perlu, buat dia pincang. Tapi jangan bunuh. Belum sekarang. Randu tersenyum sinis. Tenang. Aku biasa menghadapi orang keras kepala. Tapi ia tak tahu apa yang menunggunya. Di sawah Karangjati bukan sekadar lelaki tua bersorban. Langit kembali memerah di sore itu. Dan di kejauhan, dari balik hamparan padi yang menguning, terdengar suara samar. Seperti seseorang yang sedang tertawa, namun entah kenapa terdengar menakutkan. Pagi itu, sawah Karangjati kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena panen atau irigasi bocor, tapi karena satu kabar menggegerkan warga. Sarto, salah satu anak buah Baskoro, ditemukan tenggelam di lumpur sawah, tak jauh dari lokasi bekas Pondok Mbah Yo. Yang membuat semuanya terasa ganjil adalah posisi tubuhnya tertancap dengan kepala lebih dulu masuk lumpur, sementara kakinya mencuat ke atas, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Saat warga mencoba mengangkat tubuhnya, mereka butuh 4 orang dewasa karena tubuh Sarto seperti menempel kuat dengan lumpur, berat dan dingin seperti batu. Tidak ada bekas luka, tidak pula tanda perkelahian, tapi mata Sarto terbuka lebar, memandang langit kosong dengan wajah ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Kabar kematian Sarto menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Tak ada yang berani bersuara lantang, tapi setiap mulut membisikkan hal yang sama. Itu pasti karena dia ikut ganggu Mbah Yo. Baskoro, yang datang ke lokasi beberapa jam setelahnya, hanya diam memandangi tubuh kaku anak buahnya. Namun matanya tak menyiratkan sedih,
justru semakin dingin dan membara. Kalau ada yang main sihir, aku akan hancurkan semua dari akarnya. Ucapnya pelan, tapi penuh ancaman. Namun musibah belum selesai. 3 malam setelah kematian Sarto, satu lagi anak buahnya, Parlan, mengalami gangguan yang lebih aneh. Mulanya hanya mimpi buruk. Ia mengigau dan memekik tengah malam, menyebut-nyebut bayangan tinggi besar di sawah dan tangan hitam dari balik lumpur. Ibunya yang tinggal serumah mencoba membangunkan, tapi Parlan terus menjerit. Ia menampar dirinya sendiri, lalu menuliskan sesuatu di dinding dengan kapur tulis. Aku sudah diambil. Esok paginya, Parlan ditemukan gantung diri di dapur. Tubuhnya menggantung pelan di antara 2 tiang bambu, dengan leher terikat sarung. Wajahnya pucat, lidah terjulur, dan di bawah kakinya ada lumpur yang menetes. Padahal malam itu tidak hujan dan lantai rumah dalam keadaan kering sempurna sebelumnya. Warga semakin resah. Warung kopi menjadi tempat paling ramai dalam 2 minggu. Terakhir, topik utamanya tak lain dari Mbah Yo dan sawah misteriusnya. Aku percaya sawah itu memang dijaga, bisik Pak Raji, tukang becak tua, sambil menyeruput kopi hitamnya. Dulu sebelum Mbah Yo tinggal di situ, katanya sering ada cahaya putih muncul tiap malam Jumat. Ada suara gamelan dari tengah sawah, padahal nggak ada orang. Yang lain menimpali. Dari dulu juga, kakek itu beda. Lihat saja, mukanya tenang. Tapi kalau jalan di pematang, rumput pun kayak minggir. Kayak nggak berani nyentuh dia. Cerita-cerita itu menguatkan keyakinan warga. Sawah itu bukan sembarang sawah. Ada kekuatan yang menjaga entah dari langit atau dari dasar bumi. Namun, semua pembicaraan itu hanya membuat Baskoro semakin naik pitam. Baginya, Mbah Yo adalah simbol perlawanan yang harus dipadamkan. Semakin warga menghormati dan takut padanya, semakin besar ancaman terhadap kekuasaannya sebagai juragan. Kalau rakyat lebih mendengar kakek tua daripada tuannya sendiri, maka tatanan desa ini akan hancur, katanya kepada istrinya. Aku harus tunjukkan siapa yang berkuasa. Istrinya hanya bisa diam. Sejak kematian Sarto dan Parlan, ia mulai gelisah. Tapi ia tahu, membantah Baskoro hanya akan memicu pertengkaran. Pria itu sudah buta arah oleh ambisi. Suatu malam, ketika hujan mengguyur deras, Baskoro duduk sendirian di pendapa rumahnya. Rokok menyala di tangan, mulutnya menggerutu sendiri, matanya menyala merah oleh bara dendam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di gerbang depan, ketukan pelan tapi teratur. Saat pintu dibuka oleh pembantunya, tak ada siapapun di luar. Hanya sehelai daun padi basah yang menempel di dinding pagar. Anehnya, di atas daun itu, tertulis nama Baskoro, ditulis dengan tanah liat yang berbau. Sangit, Baskoro menyobek daun itu dan melempar ke api. Tapi malam itu, tidurnya tak tenang. Ia bermimpi tubuhnya terkubur hidup-hidup di lumpur, sementara suara ratusan burung gagak berputar di atasnya, mengelilingi langit merah seperti bara api. Ketika terbangun, tubuhnya menggigil hebat. Tapi ia tetap menolak untuk menyerah. Pagi harinya, ia menyuruh anak buah yang tersisa untuk membersihkan kembali bekas pondok Mbah Yo, meskipun pondok itu sudah tak ada. Bangun pos jaga di sana. Kalau ada yang mendekat, usir. Kalau perlu, tangkap Mbah Yo dan bawa ke sini. Namun tidak ada yang berani menuruti. Semua anak buahnya menunduk, diam. Bahkan si Bejo, yang terkenal berani dan suka mabuk, kini bahkan tak berani melihat arah sawah. Maaf Pak Juragan, kata Bejo gemetar. Saya semalam mimpi digigit tangan besar yang keluar dari lumpur. Pas bangun, kaki saya lecet dan ada jejak lumpur di kamar saya, Pak. Baskoro mengepalkan tangan. Ia tahu kalau ini terus berlanjut, bukan hanya sawah yang hilang, tapi kekuasaannya akan runtuh dan rasa takut akan jadi musuh utama yang tak bisa ia kalahkan. Tapi rasa marah lebih besar dari ketakutannya. Malam itu, Baskoro mengunci kamar, mengambil keris warisan keluarganya, dan bersumpah, "Aku akan datangi sendiri si tua itu. Kalau dia memang dijaga makhluk halus, aku akan patahkan kekuatannya. Aku bukan cuma juragan, aku keturunan raja." Di luar, angin bertiup kencang. Pohon bambu bergoyang seperti menari dalam irama kematian. Dan dari kejauhan, sekali lagi, terdengar suara tawa lirih, mirip suara manusia.
tapi terdistorsi, seperti datang dari dua dunia yang saling tumpang tindih. Baskoro tidak tahu malam itu, dia baru saja membuka pintu antara dunia terang dan dunia gelap. Langit siang itu tampak murung. Awan menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang tak ingin dijatuhkan. Namun bagi Baskoro, hari itu adalah hari untuk mengakhiri semuanya. Hari kemenangan atas kakek tua yang dianggapnya sebagai batu sandungan. Terakhir, dengan raut wajah keras dan tangan mengepal, Baskoro memanggil 4 orang suruhannya yang masih tersisa. Meskipun wajah-wajah mereka tampak ragu dan enggan, suara keras dan nada perintah Baskoro membuat mereka tak bisa menolak. Kalian tahu apa yang harus dilakukan? Bakar sawah itu. Bakar semuanya sampai hangus. Kalau Mbah Yo datang, bakar juga pondok reotnya. Aku tidak peduli. Salah satu dari anak buahnya mencoba menenangkan. Pak, apa enggak sebaiknya? Lakukan saja. Jangan banyak cincong. Hardiknya tajam. Menjelang sore, kelompok kecil itu mulai bergerak. Mereka membawa jeriken berisi bensin dan beberapa obor bambu. Langkah mereka berat, menyeberangi pematang sawah yang diam, seakan menyimpan rahasia. Begitu sampai di batas sawah, milik Mbah Yo, mereka saling pandang. Tak satu pun berani menyalakan api lebih dulu. Suara angin tiba-tiba bertiup, membawa aroma aneh seperti campuran bunga Kamboja layu dan tanah basah. Cepetan, desis Bejo yang memegang obor. Dengan tangan gemetar, salah satu dari mereka mulai menuang bensin ke batang padi yang menguning. Bau menyengat langsung menyebar. Namun, sebelum api menyentuh jerami basah, angin mendadak berputar liar, membentuk pusaran kecil tepat di tengah sawah. Obor yang semula menyala, tiba-tiba padam seketika. Angin menjadi lebih kencang dan entah dari mana datangnya, api justru menjalar balik, menuju ladang milik Baskoro. Kejadian itu terlalu cepat, mereka bahkan tak sempat mencegah. Api menyambar batang-batang padi Baskoro yang siap panen. Dalam hitungan menit, ladang seluas 2 hektar terbakar hebat, membubungkan asap hitam ke langit sore yang semakin merah. Baskoro yang mendapat kabar langsung meluncur ke lokasi. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanah kebanggaannya, sumber kekayaannya, hangus. Api belum juga padam, dan angin terus meniupkan jilatan api ke arah rumah gudangnya yang ada di pinggir ladang. Matikan, siram, ambil air, teriaknya histeris. Namun, sia-sia. Ember-ember yang dibawa tak sebanding dengan kobaran besar. Bahkan air dari irigasi pun terasa seperti tak mampu melawan panasnya amarah alam. Dalam kekacauan itu, sebuah percikan api menyambar. Keranjang bensin yang tergeletak tak jauh dari posisi Baskoro berdiri. Ledakan kecil terjadi, dan dalam sekejap, wajah Baskoro terkena semburan panas. Ia menjerit keras. Wajahnya seperti terbakar dari satu sisi. Orang-orang mencoba menolong, menyiram wajahnya dengan air seadanya, tapi luka bakar sudah terlanjur menghancurkan sebagian kulit wajah sebelah kiri. Malam itu, di rumahnya yang besar dan dingin, Baskoro tergolek lemah. Separuh wajahnya dibalut kain kasa. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena ketakutan yang mulai menyeruak ke relung hati yang selama ini penuh kesombongan. Ia mencoba tidur, tapi nyeri dan kegelisahan membuatnya hanya bisa memejamkan mata sebentar-sebentar. Dalam salah satu tidurnya yang singkat, ia bermimpi. Mimpi yang terlalu nyata untuk dianggap bunga tidur. Ia berdiri di tengah kolam air yang bening dan sunyi. Langit di atasnya gelap, namun permukaan air memantulkan cahaya aneh. Di tengah kolam itu, terlihat sosok Mbah Yo, duduk bersila di atas permukaan air, tenang, tanpa satu tetes pun menetes di kain sarungnya. Mata Mbah Yo menatap langsung ke arah Baskoro, namun mata itu tak seperti biasa. Bersinar putih terang seperti menyorot langsung ke dalam jiwa. Bibirnya tidak bergerak, namun suara lirih terdengar langsung di kepala Baskoro. Keserakahan hanya membawa luka, dan luka hanya membawa kehancuran. Tanah yang kau injak bukan milikmu, dan tangan yang kau bakar bukan milik dunia. Lalu tiba-tiba air di sekeliling Baskoro mulai naik. Ia mencoba mundur, tapi air berubah menjadi lumpur kental yang menarik tubuhnya perlahan. Ia berteriak, meronta, namun suara tak keluar. Mbah Yo tetap duduk, mata bersinar itu makin terang. Lalu, Baskoro terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat.
Kain kasa di wajahnya basah. Ia menoleh ke jendela dan untuk sekejap melihat siluet seseorang duduk bersila di tengah halaman rumahnya, dikelilingi kabut tipis. Tapi saat ia mengucek mata, sosok itu hilang. Esok harinya, desa Karangjati mendadak sunyi. Orang-orang mulai menghindari Baskoro, bukan karena takut, tapi karena jijik pada tindakan dan kebenciannya. Warga yang tadinya segan mulai berbisik di belakang. Itu ganjaran dari langit. Dulu dia injak-injak orang tua, sekarang lihat. Tuhan, bales satu-satu. Namun Mbah Yo tidak pernah mengomentari satu hal pun. Ia tetap datang ke sawahnya seperti biasa, membawa bekal dan cangkul, berjalan pelan di atas pematang, seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan, saat seseorang menyampaikan kabar bahwa Baskoro terluka karena api, Mbah Yo hanya mengangguk pelan, menatap langit, lalu berucap lirih, "Api selalu tahu kemana harus pulang." Hari-hari Baskoro berikutnya diwarnai rasa nyeri dan paranoia. Ia mulai bicara sendiri, menyebut nama-nama yang sudah mati. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, dan setiap pagi, wajahnya dicermin mengingatkan bahwa keserakahan bisa membakar lebih dari sekadar ladang. Ia belum menyerah, tapi hatinya mulai pecah, retak oleh rasa takut yang semakin tak bisa ditepis. Dan saat malam datang dan angin kembali berbisik, Baskoro mulai sadar, ia bukan sedang berperang dengan manusia biasa. Ia sedang melawan alam dan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Malam itu, desa Karangjati diselimuti sunyi yang berbeda. Angin yang biasa berhembus pelan, kini berhenti sama sekali, seolah takut melintasi batas waktu yang diyakini sebagai malam sakral oleh orang Jawa, malam Jumat Kliwon. Di kediaman Baskoro, rumah besar beratap genteng merah yang berdiri angkuh di tengah desa, terjadi hal-hal ganjil sejak petang menjelang. Lampu-lampu meredup tanpa sebab, dan hawa dingin merayap perlahan di setiap sudut rumah. Baskoro, yang biasanya duduk santai sambil menyeruput kopi, kali ini mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah muram. Sejak kejadian beberapa hari terakhir, tuyul yang kembali dalam keadaan mencair, dan ladang yang terbakar balik, hatinya tak pernah tenang. Tapi malam itu lebih mencekam dari biasanya. Tanpa peringatan, suara gamelan yang lembut namun menyeramkan menggema dari loteng rumah. Alunannya bukan seperti musik tradisional biasa, ritmenya lambat, berat, dan diselingi suara tangis pelan. Seolah suara perempuan menangis bersamaan dengan bunyi kendang dan gong. Bu Retno, istri Baskoro, yang sedang memanaskan air di dapur, tiba-tiba menjatuhkan panci dan menjerit. Tubuhnya menegang, matanya membelalak menatap kosong ke arah langit-langit. Bibirnya bergerak cepat, mulutnya menggumamkan sesuatu yang asing, seperti mantra dari zaman yang sudah punah. Tangannya gemetar dan tubuhnya limbung lalu jatuh ke lantai. Ketika Baskoro berlari menghampiri, matanya tak lagi mengenali siapapun. "Ampun, ampun Nyai, ampun Gusti, kami tidak tahu, kami tidak tahu," bisiknya sambil menangis keras-keras. Baskoro panik. Ia segera memanggil pembantunya untuk membantu mengangkat istrinya ke kamar. Tapi belum sempat ia menarik napas, lega, teriakan dari kamar anaknya, Aldi, meledak seperti petir. Suara jeritan bocah lelaki itu membuat seluruh rumah mendadak senyap. Gamelan berhenti seketika. Baskoro bergegas ke kamar anaknya dan mendapati Aldi sedang duduk di atas tempat tidur. Tubuhnya kaku, tapi matanya melotot dan menatap tajam ke arah ayahnya. Dari mulut Aldi keluar suara yang bukan miliknya. Suara itu dalam, berat, dan bergema seperti keluar dari gua. "Ini tanah bukan milikmu." Baskoro terpaku. "Tanah ini tidak untuk dijual. Pulanglah, sebelum kami yang mengambilmu." Tiba-tiba, tubuh Aldi tersentak dan jatuh pingsan. Baskoro terduduk di lantai, wajahnya pucat. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia memandangi Aldi yang kini terbaring lemas dan Bu Retno yang masih terus menggigil meski sudah diselimuti. Hatinya mulai terkoyak antara marah, takut, dan tak percaya. Ia menggertakkan gigi. Ini semua ulah Mbah Yo, desisnya penuh dendam. Keesokan harinya, pagi di desa Karangjati tak sesejuk biasanya. Warga yang lewat depan rumah Baskoro membicarakan kejadian malam itu. Suara gamelan terdengar hingga luar rumah. Tangisan, teriakan, bahkan suara pintu yang seperti dibanting sendiri tanpa angin, menjadi perbincangan di warung kopi dan pos ronda. Baskoro sendiri tampak linglung.
Tatapannya kosong, rambutnya acak-acakan. Dan dia belum berganti pakaian sejak malam sebelumnya. Ia duduk di beranda, menatap lurus ke arah sawah Mbah Yo dari kejauhan. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena amarah yang terus mendidih. Kalau dia pikir bisa main ilmu dan menakut-nakuti aku, dia salah besar, gumam Baskoro. Aku akan datangi dia sendiri. Kalau perlu, aku bunuh dia hari ini juga. Ia berdiri dengan langkah berat namun penuh dendam. Tak ada lagi rasa takut di wajahnya. Yang tersisa hanya ego dan amarah buta. Diambilnya sebilah parang pendek dari dinding dapur, lalu dimasukkannya ke balik jaket lusuh yang ia temani. Ia mengayuh sepeda motor tua miliknya menuju arah sawah Mbah Yo, dengan niat yang sudah hitam sehitam jiwanya. Tapi langit tiba-tiba menggelap, meski matahari belum lewat pertengahan pagi. Burung-burung gagak melintas rendah, dan suara petir menggelegar di langit yang anehnya tak berawan. Baskoro tetap memacu motornya, matanya liar dan penuh nafsu membunuh. Di sawahnya, Mbah Yo sedang duduk bersila di bawah pohon randu. Matanya terpejam, bibirnya komat-kamit membaca doa. Tak jauh darinya, sesajen kecil dari janur dan bunga kenanga tertata rapi. Seperti biasa, suasana di sekitar sawah Mbah Yo terasa damai, jauh dari kesan seram atau mengerikan. Tapi ada aura yang tak bisa dijelaskan, semacam dinding tak terlihat, yang membuat orang ragu untuk mendekat. Saat motor Baskoro berhenti di depan batas pematang, langit seketika menggelegar. Angin berputar seperti pusaran kecil. Mbah Yo membuka mata pelan, lalu menoleh ke arah kedatangan Baskoro. Pandangan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Baskoro merasa dirinya sedang dilihat langsung oleh seseorang yang bisa membaca seluruh isi hatinya. Langkah kaki Baskoro berat, namun mantap. Parang kecil terselip di pinggang, dan jeriken berisi bensin tergenggam erat di tangan kirinya. Hari masih pagi, tapi wajahnya seperti malam, gelap dan penuh dendam. Udara terasa lebih panas dari biasanya, atau mungkin hanya hatinya saja yang sudah mendidih oleh kemarahan dan rasa malu yang bertumpuk. Ia melintasi pematang dengan dada bergemuruh. Pandangan matanya tak lepas dari sosok tua yang duduk tenang di bawah pohon randu besar di tengah sawah. Mbah Yo seperti biasa mengenakan baju lurik sederhana, kain sarung batik, dan ikat kepala hitam. Tidak ada tanda-tanda ketakutan, justru tatapannya teduh, seperti air yang menyejukkan, namun justru itulah yang membakar hati Baskoro makin dalam. "Mbok turun dari sana!" teriak Baskoro saat ia mulai mendekat. Mbah Yo tetap duduk, seolah angin yang lebih pantas dijawab daripada suara orang yang dipenuhi benci. Ia tak bergeming, hanya menoleh pelan dan memandang Baskoro dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Campuran antara iba dan ketegasan. "Sudahlah nak, pulanglah. Sebelum semuanya terlambat," ucap Mbah Yo lirih. "Terlambat?" Baskoro mencibir, langkahnya makin cepat. "Kau pikir aku takut? Kau pikir aku akan tunduk sama orang tua renta yang cuma bisa duduk dan baca doa? Hah!" Dengan napas memburu, ia membuka tutup jeriken dan menyiramkan bensin ke ilalang sekitar pohon randu. Bau menyengat langsung menyebar, membuat dedaunan di sekitar bergetar, seolah ikut cemas. Tanpa ragu, Baskoro menarik korek api dari sakunya. Tapi sebelum api menyala, tiba-tiba angin berputar cepat membentuk pusaran kecil di sekeliling Mbah Yo. Baskoro terpental 2 langkah ke belakang. Ia mencak-mencak, lalu mencabut perang dan mengayunkan ke arah Mbah Yo. Tapi, sesuatu yang tak terlihat menahannya. Parangnya berhenti di udara, tak sampai 1 jengkal dari leher Mbah Yo, seperti menabrak tembok gaib. Baskoro mengerang keras, mencoba mendorong lebih kuat, tapi tangannya tak bisa bergerak. Justru sebaliknya, parang itu melorot dari tangannya, dan tangannya sendiri langsung kejang, lalu lumpuh seketika. "Argh! Apa ini? Apa yang kau lakukan?" Mbah Yo tetap duduk. Matanya menutup, mulutnya bergerak cepat membaca doa yang tak bisa didengar dengan jelas. Suara angin makin keras, dan langit mendadak menggelap. Burung-burung hitam beterbangan dari segala arah, dan suara gamelan dari malam sebelumnya seperti terdengar samar kembali. Dari tempat yang tak diketahui, Baskoro berteriak kencang. Tubuhnya tiba-tiba tersentak ke belakang, lalu terangkat sendiri seperti diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia melayang setinggi pohon pisang, lalu dilempar keras ke tengah sawah.
tepat di kubangan lumpur yang belum ditanami. Dentuman tubuhnya jatuh ke tanah membuat suara gemuruh seketika sunyi. Baskoro menggeliat, tapi tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Suhu tubuhnya naik drastis, dan asap mulai keluar dari pori-porinya. Ia menjerit, matanya melotot penuh ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Ampun, ampun, saya salah. Namun tak ada ampun bagi keserakahan yang sudah membutakan hati. Dari dalam tubuhnya, darah mendidih dan urat-uratnya pecah satu persatu. Matanya bergetar hebat, lalu meledak, menyemburkan darah segar ke arah lumpur. Darah itu tak mengalir ke sembarang arah. Ia justru mengalir membentuk sebuah garis kecil ke arah sawah Mbah Yo. Tubuh Baskoro mengejang sekali lagi, lalu terpaku dalam posisi sujud, tepat di tengah-tengah pematang sawah. Wajahnya tertanam ke dalam lumpur, tubuhnya tak lagi bergerak. Tapi posisi sujud itu bukan karena kemauan, melainkan karena kehendak yang lebih tinggi. Langit kembali cerah, angin berhenti, burung-burung yang tadi berkeliaran kembali hinggap diam. Hening merambat cepat, Mbah Yo perlahan berdiri. Ia melangkah mendekat ke arah tubuh Baskoro yang telah mati. Dengan tangan gemetar, ia menutup mata Baskoro yang sudah tak ada. Di wajahnya tak ada dendam, hanya rasa sedih mendalam yang tergambar jelas. Sudah kukatakan, pulanglah. Sore harinya, kabar tentang kematian Baskoro tersebar cepat di seluruh desa. Warga berdatangan ke sawah Mbah Yo dan menemukan jasad Baskoro masih dalam posisi sujud. Polisi datang, tapi tak ada tanda penganiayaan. Tidak ada luka senjata tajam, tidak ada racun. Hanya tubuh yang melepuh dan wajah yang hancur seperti terbakar dari dalam. Pak Lurah hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini di luar nalar, gumamnya pelan. Tapi semua warga tahu, apa yang terjadi bukan karena dunia nyata. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar percaya bahwa sawah Mbah Yo bukan sembarang tanah. Itu adalah tanah yang dijaga, bukan hanya oleh tangan manusia, tapi oleh kekuatan lama yang tidak bisa diukur dengan logika. Dan kini, dengan darah, Baskoro membasahi tanah itu. Pesan itu semakin jelas. Tanah ini bukan milikmu. Pulanglah sebelum kau diambil paksa. Setelah kematian Baskoro yang mengenaskan, desa itu berubah. Tak hanya rumah Baskoro yang kini ditinggalkan begitu saja, tapi seluruh tanah yang dulu ia kuasai, yang semula merupakan lambang kekayaan dan kuasa, kini terabaikan. Rumah megah yang pernah menjadi simbol kejayaan keluarga Baskoro, kini menjadi reruntuhan kosong, penuh dengan sarang laba-laba dan puing-puing yang hancur, seakan tanah itu sendiri menuntut balasannya. Warga desa sering bercerita bahwa rumah itu kini dihantui oleh arwah Baskoro, yang mati dengan tubuh melepuh dan mata meledak. Bahkan, tak jarang terdengar suara langkah berat dan suara menangis di malam hari. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi di sawah Mbah Yo. Sawah yang awalnya menjadi titik pertempuran antara kebenaran dan keserakahan, kini menjadi tempat yang sakral. Tidak ada lagi yang berani menginjakkan kaki di sana, kecuali beberapa warga yang masih ingat dengan cerita Mbah Yo dan tanah tersebut. Keluarga Baskoro punah, anak-anak dan istri Baskoro menghilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan mereka pergi ke kota besar untuk menghindari aib. Ada pula yang percaya bahwa mereka diterima oleh alam lain sebagai hukuman atas dosa-dosa besar yang telah mereka perbuat. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Mereka lenyap seolah ditelan bumi. Nama Baskoro pun hanya menjadi kenangan buruk, sebuah peringatan akan harga yang harus dibayar oleh keserakahan dan kezaliman. Desa itu menjadi lebih sepi setelah peristiwa itu. Warga semakin enggan berbicara tentang Baskoro atau tentang sawah itu. Mereka mulai lebih rajin beribadah dan menjaga jarak dari tanah yang menurut mereka telah terkutuk. Hanya ada satu nama yang masih sering disebut, Mbah Yo. Namun Mbah Yo sendiri entah kemana. Ia menghilang tanpa jejak, tidak ada yang tahu kemana perginya. Beberapa orang mengatakan bahwa Mbah Yo pergi menuju suatu tempat yang jauh, tempat yang hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang telah menjalani ujian hidup yang berat. Tapi yang jelas, ia tak pernah kembali ke desa. Para tetua desa mengatakan bahwa Mbah Yo bukan orang biasa. Ia adalah penjaga tanah leluhur yang datang untuk menegakkan keadilan. Dan setelah misinya selesai,
ia menghilang kembali ke alam yang lebih tinggi. Sejak saat itu, sawah Mbah Yo dibiarkan kosong. Tak ada lagi yang berani bertani di sana, meskipun tanahnya subur dan subur. Warga desa percaya bahwa sawah itu bukan hanya tanah biasa, melainkan tanah keramat yang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dipahami oleh manusia. Bagi mereka, tanah itu bukan milik siapapun, dan siapapun yang berusaha mengambilnya, seperti yang dilakukan oleh Baskoro, akan menemui ajal yang mengerikan. Namun, meskipun sawah itu terabaikan, desa tetap diliputi oleh rasa takut dan ketakutan yang mendalam. Setiap malam Kliwon, terdengar suara tangisan dan rintihan yang berasal dari tengah sawah. Suara itu terdengar jelas, meskipun tak ada seorang pun yang terlihat di sana. Warga yang mendengarnya hanya bisa berdiam diri, menundukkan kepala, dan mendoakan agar roh yang menangis itu mendapatkan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang kejadian yang menimpa keluarga Baskoro dan tanah Mbah Yo menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Anak-anak muda yang baru tumbuh besar mendengarnya dari orang tua mereka. Mereka diajarkan untuk menghormati tanah dan menjauhi keserakahan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia ini, dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada yang bisa melawan takdir yang sudah digariskan oleh kekuatan yang lebih besar. Desa itu meskipun terlihat sepi dan sederhana, kini penuh dengan makna yang lebih dalam. Bagi mereka yang percaya Mbah Yo bukan hanya seorang kakek tua yang sederhana, ia adalah simbol keadilan, penjaga tanah leluhur yang tak pernah lelah untuk mengajarkan orang tentang arti sesungguhnya dari kesabaran dan ketulusan. Tanah yang dulu diperebutkan, yang hampir membuatnya menjadi korban keserakahan, kini menjadi tempat yang dihormati dan dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap malam Kliwon, ketika angin bertiup dingin dan langit tampak lebih gelap dari biasanya, suara tangisan dari tengah sawah itu kembali terdengar. Mungkin itu adalah suara roh-roh yang terluka, yang tidak bisa dimaafkan. Atau mungkin itu adalah suara peringatan bagi mereka yang masih berniat mencuri atau merusak yang sudah menjadi milik orang lain. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa sawah itu, bersama dengan tanah yang dijaga oleh Mbah Yo, telah menjadi bagian dari legenda desa. Keluarga Baskoro yang dulu sombong dan penuh keserakahan kini menjadi simbol dari kehancuran yang tak terhindarkan akibat kezaliman. Mereka yang merasa tak terkalahkan dan berkuasa kini hanya menjadi kenangan buruk, pengingat bagi generasi berikutnya untuk tidak pernah mengabaikan kebenaran dan keadilan. Tanah itu, tanah yang dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi, akan tetap ada, menjadi saksi bisu dari sejarah yang penuh pelajaran. Dan seperti yang dikatakan oleh orang tua di desa, keserakahan dan kezaliman akan selalu berujung pada kehancuran. Tanah ini, tanah Mbah Yo, adalah kutukan bagi mereka yang tak tahu batas.